Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan untuk Wakil Wali Kota Samarinda. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu karena berkat rahmat, karunia, serta izin darinya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangkaian acara launching pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah untuk wilayah Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara penyerahan cadangan pangan pemerintah. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang diridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wakil Wali Kota, yang perlu dapat saya sampaikan hari ini adalah pendistribusian beras cadangan pangan untuk tahap kedua di bulan ketiga, Pak, yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang. Di Kecamatan Sungai Pinang ini terdiri dari 5 kelurahan, di mana pendistribusian beras ini diberikan kepada 2.320 keluarga penerima manfaat. Diharapkan dengan adanya bantuan ini setidaknya mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat dan dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan pangannya, terutama beras yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp14.500 per kilogram. Untuk wilayah yang dibantu tersebar di 10 kecamatan dari 59 kelurahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 24.102 keluarga penerima manfaat. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Sehat? Jalan-jalan ke ibu kota negara. Jangan lupa membeli buah naga.
senang melihat Bapak Ibu senyum bergembira ria, insya Allah sejahtera dan bahagia. Pantun itu yang penting nyambung. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir tengah-tengah kita Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda. Yang kita hormati Kapolres Kota Samarinda atau yang mewakili, Dandim Kajari atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Pelaksana Harian Asisten 2, Pak Muslimin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, hadir tengah-tengah kita Deputi, Bapak Hendik Sudaryanto, yang terhormat Kepala Bulog Samarinda, Bapak Maradona Singar, dan Kepala OPD, khususnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Darham, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bagian Ekonomi, Bapak Ibu Camat, para lurah, dan yang berbahagia Bapak Ibu sekalian, warga Kecamatan Sungai Pinang yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, di pagi yang cerah ini kita bisa hadir bersama dalam suasana yang gembira dalam rangka launching pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah. Mudah-mudahan berkah, amin. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama menghadiri acara penyerahan beras, pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah. Ini dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi. Yang namanya inflasi, harga barang-barang secara umum naik, bukan saja beras, apalagi beras dalam 2 bulan terakhir ini mengalami kenaikan. Dan bantuan beras ini dalam rangka untuk membantu meringankan Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya uang 10.000 bisa kita membeli beras 1 kilo, sekarang sudah tak bisa lagi. Itulah yang kita sebut dengan inflasi. Kita harapkan tentu inflasi ini terkendali. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami perlu sampaikan bahwa Kota Samarinda ekonominya bagus. Negeri Indonesia yang tercinta ekonominya baik. Itu ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa, negara Amerika. Boleh tepuk tangan ini? Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa keadaan ekonomi Samarinda, Indonesia, negeri yang tercinta ini dalam keadaan aman dan terkendali. Bapak Ibu sekalian, walaupun demikian, urusan inflasi, kenaikan harga barang-barang secara umum, ini tidak boleh tidak mendapatkan perhatian kita secara serius. Bukan saja kami, pemerintah, tetapi Bapak Ibu sekalian harus memberikan perhatian secara seksama, bahkan kalau mungkin ikut serta untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bayangkan inflasi itu adalah penyakit yang berbahaya bagi negara kita. Yang kita hindari jangan sampai inflasi ini di atas daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di atas daripada pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan yang kita lakukan, kemajuan-kemajuan yang sudah kita raih itu menjadi percuma. Karena ini tergerus oleh tingkat inflasi
kenaikan harga barang-barang secara umum. Sekali lagi tadi, inflasi kalau ibu 10.000 bulan Agustus yang lalu beli 1 kilogram beras bisa, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Betul apa enggak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau diibaratkan tubuh kita, inflasi ini sama dengan tekanan. Tidak boleh tinggi, apalagi terlalu tinggi, tidak boleh juga rendah. Jadi harus kita jaga supaya tekanan darah kita itu normal. Karena kalau terlampau tinggi, pasti bisa semaput. Bahkan bisa kemudian membawa kita pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi kita semua. Yang namanya tekanan darah tinggi itu bisa disebabkan yang enak-enak. Betul apa enggak? Yaitu makan makanan yang enak-enak. Bisa menyebabkan inflasi. Bagi yang berlebihan, bahkan yang cukup, anak-anak kita juga harus diajarkan untuk makan makanan yang cukup, jangan berlebihan. Jangan sampai ada sebutir nasi pun yang tersisa. Itulah cara yang bisa kita lakukan dalam rangka supaya inflasi ini terganggu. Jangan sampai boros tangan. Jangan sampai boros pangan. Anak-anak kita semua harus cukup pangan yang bergizi dan tidak boleh boros pangan. Tekanan darah juga karena stres juga bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Jalan rusak. Itu bisa menyebabkan tekanan, stres. Jadi inflasi ini disebabkan karena banyak faktor. Oleh karena itu dalam kesempatan saya yakin bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sangat mulia dalam rangka memastikan bahwa semua warga Samarinda, kita anak bangsa tidak boleh karena inflasi, karena kenaikan harga barang secara umum kemudian tidak makan. Oleh karena itu pendistribusian beras bulan ketiga tahap kedua ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat warga Samarinda ini memiliki beras bisa untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah. Tentu kita berharap mudah-mudahan pemerintah ini terus bisa memberikan bantuan beras. Aminnya enggak keras ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Samarinda, negara ini bisa terus memberikan bantuan beras. Hanya Bapak Ibu sekalian yang namanya pemerintah, ini tugasnya banyak, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membantu mengendalikan inflasi kita lakukan. Karena yang namanya kenaikan harga itu bukan beras saja, termasuk cabai yang menjadi penyaman lidah kita untuk makan naik apa enggak? Naik. Nah sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk paling tidak menahan supaya harga cabai ini tidak tinggi, tidak mahal. Halo? Kita tidak ingin harga barang-barang secara umum, termasuk cabai ini naik. Betul apa enggak? Persoalannya adalah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka agar harga beras, kemudian cabai, kemudian ikan ini tidak naik. Caranya adalah kalau ibu memiliki sawah, ada yang memiliki sawah apa enggak ini? Ada? Angkat tangan yang ada. Ada itu yang memiliki sawah itu. Tetap nanam padi apa enggak?
Bapak Ibu sekalian, saya bertanya serius ini. Siapa yang punya sawah? Ada satu. Di sana ada? Siapa yang memiliki pekarangan? Ada yang memiliki pekarangan? Kalau sudah suasana begini biasanya semua menjawab tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena ini soal penyakit ya, inflasi, ini adalah penyakit yang berbahaya bagi bangsa. Dan Bapak Ibu sekalian ingat, setengah abad yang lalu ketika Bapak Presiden Soekarno meresmikan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan bahwa urusan pangan adalah urusan hidup mati bangsa. Oleh karena itu berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan inflasi, ini tidak boleh kemudian kita tidak berikan perhatian secara serius. Kita harus bergotong royong agar pangan di Samarinda, di negeri kita tercinta ini cukup. Siap apa enggak? Kita ingin harga beras, harga semua kebutuhan pokok kita termasuk cabai, sayur mayur, cabai, ini harganya tidak tinggi. Siap apa enggak? Kalau tadi saya tanya tidak ada sawah, enggak apa-apa. Kalau enggak ada pekarangan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sejengkal itu mustahil enggak punya. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu paling tidak punya 3 pot, punya polybag yang ditanam tanaman lombok. Jangan sampai persoalan yang cabai rawit, hal-hal yang kecil ini bisa menyebabkan lonjakan harga. Bukan saja harga lombok, tetapi ketika harga lombok ini termasuk harga restoran tinggi karena misalnya pengaruh daripada harga lombok dan tidak mustahil juga bisa menyebabkan kenaikan harga barang-barang lain. Bapak Ibu sekalian mau nanam lombok apa enggak? Itulah Bapak Ibu sekalian yang penting kita lakukan. Karena tekanan tinggi, ya, inflasi adalah penyakit dan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Semua pihak, Bapak Ibu sekalian, ini harus ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi di dalam mengendalikan inflasi supaya tekanan darah tidak naik. Siap? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau wali kota, pemerintah kota punya program pro bebaya, itu bukan main-main. Pro bebaya itu kita ambil dari bahasa daerah kita, bahasa Kutai, yang artinya bersama-sama, yang artinya bergotong royong. Karena kalau kita sudah mampu untuk ikut ambil bagian di dalam melihat persoalan, apalagi ikut ambil bagian untuk ikut berpartisipasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan-persoalan inflasi, persoalan beras, persoalan cabai, insya Allah. Maka Samarinda ini pangannya akan terkendali, harganya akan terkendali, cabai-cabai ini tersedia dalam jumlah cukup dan harganya terkendali. Demikianlah Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi kuncinya bahwa inflasi itu adalah penyakit yang serius. Kalau tidak semua komponen masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian, ikut ambil bagian, maka pemerintah juga tidak akan cukup kuat untuk selamanya mengendalikan inflasi. Sekali lagi, melalui semangat bebaya, melalui semangat kebersamaan, melalui semangat gotong royong, mari kita ikut hadir di dalam bersama-sama mengendalikan inflasi, agar masyarakat ini bisa mendapatkan pangan dengan harga yang normal, dengan harga yang memadai.
Sehingga kita semua berbahagia, harapan kita untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang nyaman, kota yang bersih, kota yang sehat, kota yang bisa memberikan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, sejahtera lahir batin, dunia akhirat mudah-mudahan terwujud. Mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Sekali lagi terima kasih. Dan dengan semata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, launching pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah Kota Samarinda dengan resmi saya nyatakan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan rahmat dan keridhoannya bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda. Boleh tepuk tangan ini.